Baik, Mbak Resti. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul Baik. 14:15, kita mulai ya acara webinar siang hari ini. Izin kepada para peserta, Bapak, Ibu, teman-teman rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan ya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Resti Arista Putri yang bertugas sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa tamu kehormatan kita ya pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ahmad Rozi selaku Direktur Desanta Academy. Selamat siang Pak. Kemudian Ibu Linda Mulyawati, MPD CPS selaku Manajer Public Relation IC Education Jakarta yang akan menjadi narasumber kita pada seminar hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Serta para hadirin seminar sekalian yang berbahagia. Sebagaimana telah diumumkan ya, seminar hari ini akan membahas tentang public speaking ya, di mana pembahasannya lebih ke public speaking for beginner ya. Kita semua tentu sangat membutuhkan informasi. Melalui seminar ini kita bisa belajar menjadi how to be a good speaker ya Bu ya. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti acara ini dengan baik. Sebelum memulai acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Direktur Desanta Academy, 3. Pemaparan materi oleh narasumber, 4. Sesi tanya-jawab, dan yang terakhir 5. Penutup. Memasuki susunan acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Desanta Academy. Kepada Bapak Ahmad Rozi, dipersilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu Moderator? Masuk Pak. Pak. Dengar jelas atau samar-samar? Jelas, Pak. Jelas Pak. Baik. Ya, kalau wajahnya samar-samar nggak? Setengah-setengah, Pak. Jelas. Antara ada dan tiada mungkin. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator sekaligus host acara webinar series ke-1 pada siang hari ini. Bu Resti Arista Putri. Yang saya hormat, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, para peserta webinar series pertama Desanta Academy, yang insya Allah ini adalah perdana ya kita lakukan. Yang kedua yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya hormati sangat dalam, narasumber kita Ibu Linda Mulyawati, MPD CPS BNSP. Ini namanya, gelarnya masih belum banyak ini dicantumin. Kalau dicantumin bisa 10 meter ini panjangnya soalnya. Jadi cukup 2 gelar aja yang dicantumkan di kesempatan siang hari ini. Dan wabil khusus kepada moderator, terima kasih
atas waktunya dan atas kesediaannya sudah mau memandu acara webinar series ini. Dan ini mungkin menjadi momentum perdana bagi moderator kita ini di hari weekend, ya, buka todong untuk jadi host pada kesempatan siang hari ini. Baik, teman-teman sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, kegiatan ini menjadi starting awal dari kegiatan-kegiatan yang akan berikutnya kita lakukan, yaitu webinar series yang dipersembahkan atau yang dikerjakan oleh Desanta Academy. Mungkin di antara kita atau di antara teman-teman bertanya-tanya, apa itu Desanta Academy? Desanta Academy itu merupakan sebuah entitas lembaga training, lembaga pelatihan yang memang akan secara khusus melaksanakan event-event training baik secara online ataupun secara offline, dan baik juga secara privat ataupun secara public training. Yes. Nah, di tahun 2024 ini kita mencoba mengawali dengan melaksanakan kegiatan webinar series ini sebagai upaya pengenalan ya, kepada publik terkait adanya Desanta Academy. Mudah-mudahan Desanta Academy ini bisa menjadi sebuah lembaga training atau lembaga pelatihan yang betul-betul menjadi mitra bagi teman-teman sekalian yang ingin mengembangkan karir, yang ingin mengembangkan soft skill dalam kehidupan berikutnya. Lebih-lebih khususnya bagi mahasiswa, di mana mahasiswa menurut saya jangan terlalu puas dengan bekal keilmuan semata yang didapat dari kampus, tetapi juga harus terus menambah dan mencari pengetahuan-pengetahuan baru yang itu memang tidak diberikan oleh kampus. Sehingga atmosfer akademik, atmosfer keilmuan kita menjadi lebih berwarna. Nah, pada kesempatan siang hari ini, tema yang kita ambil atau topik yang kita angkat adalah tentang public speaking for beginner. Ya. Ini menjadi sebuah upaya kita, teman-teman Desanta Academy, untuk mencoba memantik mahasiswa agar bisa memiliki pengetahuan, minimal pengetahuan. Berikutnya adalah keterampilan terkait apa itu public speaking. Dalam dunia kerja yang akan datang, kemampuan seseorang dalam hal komunikasi itu menjadi sangat penting dan sangat-sangat dominan, menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap calon tenaga kerja. Lebih-lebih pada hari ini tidak saja komunikasi secara verbal yang bisa kita perkuat, tapi juga komunikasi secara lisan, secara digital dan sebagainya. Itu juga harus kita miliki secara bersama-sama. Nah, public speaking pada kesempatan siang hari ini, insya Allah nanti akan disampaikan atau dipresentasikan secara utuh oleh narasumber yang sangat kompeten menurut saya, karena beliau baru saja mendapatkan sertifikasi sebagai seorang public speaking yang legalitasnya langsung dari negara, dari BNSP. Makanya namanya ada CPS BNSP. Jadi mudah-mudahan beliau, Bu Linda ini bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada kita semua terkait dengan apa itu public speaking. Dan harapannya teman-teman menjadikan ini sebagai awal untuk mendalami atau tertarik mengembangkan kemampuan-kemampuan public speaking-nya. Saya kira itu. Terima kasih kepada Bu Linda yang sudah mau bersemai dengan kita. Mudah-mudahan tidak kapok untuk bersemai dengan Desanta Academy. Khususnya juga dengan Bu Resti, mudah-mudahan tidak kapok ya. Jadi host dadakan.
Karena memang ini acaranya memang relatif eh, tahu bulat gitu loh, ya. Jadi seperti tahu bulat digoreng dadakan, tapi insya Allah semuanya akan berjalan baik-baik saja sehingga tetap akan memberikan output yang memuaskan bagi kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Bapak Rozi ya, semoga Desanta Academy bisa berkembang di dunia pelatihan maupun training ya Pak ya. Amin. Selanjutnya akan ada penyampaian materi nih dari Ibu cantik kita hari ini, yaitu Ibu Linda Mulyawati, MPD CPS. Sebelum pemaparan materi, berikut akan saya sampaikan sekilas profil ya Ibu, punten dari Ibu Linda. Beliau bernama lengkap Ibu Linda Mulyawati, MPD CPS ya. Pengalamannya banyak banget nih, ada berapa? Mari kita bacakan. Beliau adalah Dewan Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Ketua STKIP Pancakarya 2019 sampai dengan 2021. Kemudian Ketua STITMM 2012 ya Bu, 2012 sampai 2013. Kemudian beliau adalah Ketua Badan Pengawas Amal Insani Foundation. Beliau juga Master Training IC Education, Public Relation Manager in IC Education, Certified Public Speaking BNSP, Certified Training of Trainer, Certified Public Relation Professional, Certified Excellent Personal Branding, Certified Motivation Teacher, Penyuluh Anti Narkoba BNSP for Pak Banten, dan yang terakhir praktisi dan akademisi pendidikan. Mari, baiklah itu tadi sedikit penjelasan tentang profil Ibu Linda. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai seminar mengenai Public Speaking for Beginner. Kepada Ibu Linda Mulyawati MPD CPS, kami persilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Mbak Resti. Mohon izin untuk screen share-nya dibantu atau saya sendiri? Boleh, boleh Bu dibantu. Dibantu. Ya, baik, sambil menunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati adalah Bapak Doktor ya, Bapak Doktor Ojik, ditunggu wisudanya. Kemudian sebagai CEO dari Desanta Academy. Kemudian terima kasih kepada Mbak Cantik, Mbak Moderator yang telah memandu berlangsungnya acara pada siang menjelang sore. Kemudian tidak lupa pula yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan peserta webinar dari berbagai kalangan ya. Kalau saya lihat di database nih ada unsur dosen, kemudian ada guru, ada mahasiswa, kemudian ada siswa juga tentunya yang tersebar di wilayah Banten dan sekitarnya. Mudah-mudahan pada siang hari ini teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, beserta kelancaran untuk melaksanakan aktivitas. Karena bagi dunia pendidikan ini aktivitas sudah dimulai ya setelah kemarin libur panjang yang lumayan menguras bukan hanya waktu tetapi menguras kantong ya. Jadi nanti kita berkumpul kembali di sini dalam rangka mengumpulkan kembali ya. Bukan hanya recehan tapi bongkahan berlian. Kalau recehan mah sedikit ya. Kalau bongkahan berlian tuh banyak. Pak Roji bisa bantu atau saya yang screen share? Oh, Mbak Resti.
Nah, baik, teman-teman, ini sekilas ya, kita sebetulnya saya tidak berniat untuk menggurui, hanya saya diberikan kesempatan oleh Desanta untuk berbagi ya kepada teman-teman bahwa ada sebuah ayat ya yang mengatakan yang artinya itu sekecil apapun pengetahuan kita silahkan dibagikan kan gitu ya. Nah, ini salah satunya ini yang saya tahu. Jadi kita di sini akan sharing session. Baik teman-teman, ini ada gambar gedung. Sebetulnya ini kantor kami ya di GP Plaza Jakarta di Jakarta Pusat. Suatu saat atau someday kalau ada kelas offline di sana boleh nanti teman-teman juga berkunjung ya ke tempat kami. Eh, Selanjutnya Mbak Resti mohon dibantu untuk next. Nah, saya awali dengan quotes. Semua pembicara hebat pada awalnya adalah pembicara yang buruk. Nah, ini dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson. Jadi, teman-teman yang hari ini melihat, kayaknya kalau lihat orang itu tuh kalau ngomong tuh gampang, nggak grogi gitu ya. Nah, sesungguhnya dalam sebuah teori mengatakan yang hebat itu awalnya semuanya belajar, ya. Semuanya tuh belajar. Saya juga sama, awalnya belajar. Kalau belajar itu untuk pemula ya, tapi ini kalau teman-teman dosen, mungkin mahasiswa yang sudah biasa berbicara, mah nggak masalah ya. Ini hanya sebagai insight aja atau memang update ya, ikut seperti ini. Biasanya kan kalau orang belum berbiasa berbicara di depan publik, itu pertama yang dialami itu pasti nervous ya, deg-degan. Belum nanya, udah detak jantungnya tuh semakin cepat. Kemudian rasa takut ya, rasa takut tuh, rasa takut, takut salah, takut ditertawakan kan gitu ya. Kemudian tangannya dingin tuh biasanya, padahal AC nggak nyala ya, cuaca di luar 30 derajat tapi kedinginan. Kurang lebih ya seperti itu. Artinya kita semua bisa menjadi pembicara yang hebat dengan catatan nanti akan kita kupas. Oke, Mbak Resti, mohon dibantu. Nah, ini tadi profil sekilas ya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Resti. Tadi ada revisi ya, apa memang saya salah nulis nih typo ya. Harusnya yang ketua STITMM itu 2022 sampai 2023, mohon maaf ya. Tidak ada tahun yang backdate ya, tahun mundur karena aneh jadinya. Kemudian yang lainnya sih sesuai ya, tadi sudah. Oke, ya. Bisa dilanjut? Nah, ini pertanyaan yang besar. Kenapa saya harus ikut kelas ini kan gitu ya? Kenapa saya harus ikut Zoom pada siang ini yang padahal ini tuh malam minggu, hari libur. Ngapain masih duduk manis di depan laptop, padahal setiap hari kita itu sudah disibukkan dengan pekerjaan rutinitas yang menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Tentunya, Desanta sudah menawarkan sesuatu yang beda. Ya, bedanya di mana? Yang pertama, yang harusnya pagi teman-teman mahasiswa ya, sama siswa nih, atau Bapak Ibu dosen, hari ini harusnya bersama keluarga, hari ini harusnya healing, jalan-jalan, kan gitu ya. Tapi masih tetap, orang beda, orang sukses itu pasti perilakunya juga beda. Ya, mereka akan meluangkan waktu mau sebentar ataupun lama untuk menimba ilmu ataupun mungkin sekedar ngecas gitu ya, mereview, meremember kembali. Ya. Boleh di next, Mbak Resti? Nah, mengapa public speaking itu penting? Ya, karena saya melihat ya, fenomena yang terjadi dimanapun sih sebetulnya, ternyata komunikasi itu adalah kunci. Kita bisa baik dengan teman karena komunikasinya yang baik. Kita bisa tidak salah paham, memahami keinginan orang tua ya dengan anak nih, karena kita komunikasinya baik. Kita tidak akan menimbulkan persepsi yang salah dengan dosen karena kita bisa komunikasi yang baik. Karena sedang viral bagaimana mahasiswa ngechat dosen. Tuh biasanya udah kayak temen aja. Padahal dia tuh harus bisa memposisikan diri. Mungkin kalau boleh ya, pengennya anak-anak Gen Z nih. Kalau boleh, kayaknya mendingan pakai budaya Betawi nih. Mohon maaf ya, budaya Betawi itu kan lebih ke
mungkin tanda petik kategorinya gaul, kemudian lebih ke secara personal dekat lu gue. Tapi itu nggak mungkin kita lakukan sama dosen. Lu gue tuh bisa dicoret nanti bimbingannya tuh. Pengennya mungkin kayak ke temen ya. Nah, tapi di sini saat kita tahu ya pentingnya public speaking, kita akan bisa menempatkan diri. Bahkan tidak sedikit proyek-proyek yang goal karena kita pandai bernegosiasi, gitu ya teman-teman. Nah, di sini saat kita punya kemampuan di public speaking, pertama meningkatkan kepercayaan diri. Karena kita sendiri nih ya, kalau punya teman, dia itu sebenarnya nggak cakep deh. Ya mungkin nilainya 60 deh kalau kategori secara physically. Tapi kenapa? Dia tuh kalau diajak ngobrol tuh berlama-lama. Ya, mungkin teman-teman punya tuh teman yang begitu. Sebenarnya dia be aja, penampilan dan lain-lain. Tapi dia tuh enak banget loh kalau diajak ngobrol. Dikasih apa bahasan tentang bisnis nyambung, tentang politik nyambung, tentang pelajaran nyambung, tentang mata kuliah nyambung, dibahas tentang ini dan itu nyambung. Nah, itu ya yang akan menjadi nilai plus kita dibanding dengan orang yang tidak tahu ilmunya, ya. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini sebetulnya kelihatannya sederhana ya. Kelihatannya sederhana. Cuma ngomong doang, apa sih susahnya? Jangan salah, ngomong juga bagaimana tempatnya. Ya. Nih, misalnya, tadi pagi saya ngasih mata kuliah MKDU di UT nih. Dan saya katakan kepada mahasiswa jurusan, tadi itu jurusan anak IT ya, kalau tidak salah, jurusan IT. Saya bilang, Anda sebagai mahasiswa perlu seni komunikasi. Karena apa? Ternyata kita itu di dalam kelompok kecil pun, nih misalkan mahasiswa kan suka dibagi kelompok tuh, itu ada aja tuh yang lu, Bu, saya mah nggak suka deh sama dia disuruh-suruh melulu. Ada bullying ya di sini. Bu, saya nggak suka deh dia tuh tanjak tunjuk kerja enggak. Nah kenapa? Karena dia terhambat dalam komunikasi. Ya, karena orang sukses itu bukan orang yang pinter sendirian, tapi orang yang bisa mapping kompetensi teman-temannya, yang bisa kolaborasi, ya, sehingga menghasilkan sebuah karya. Atau ini yang repot itu kalau di WA nih ya, kemampuan komunikasi di WA. WA itu berbicara tanpa gestur, berbicara tanpa intonasi, ya. Jadi kalau misalnya nih kita mengatakan pergi, ini tulis saja. Beda ya kalimat pergi, kemudian itu biasa ya, pergi. Berarti kan dia, oh dia ngomong pergi. Tapi kalau kita kasih tanda tanya, nanya nih ke orang, pergi. Kan gitu ya. Nah, udah beda tuh maknanya. Ih, bagaimana jika pergi itu dikasih tanda seru? Ini. Nah, berarti dia ngusir. Nah, ini ya, ini yang repot. Kalau memang ada hal-hal urgent yang sekiranya ya membutuhkan gestur, kemudian membutuhkan intonasi, lebih baik tidak dikomunikasikan melalui medsos ya, tetapi langsung datang ke orangnya karena dia akan tahu bagaimana saat kita berbicara, bagaimana gestur kita. Kan kita tahu ya kalau misalkan ada orang dia senyum tapi di dalam hatinya dongkol, berarti kan senyumnya dibuat-buat tuh ya. Atau misalkan nih kita mah seneng banget ya bukan drama. Misalnya di kita itu ada budaya seperti ini. Kita main ke rumah temen, terus kata mamahnya nih bilang begini, Teteh, Aa, silakan tuh makan dulu. Kita sebenarnya lapar, ya. Tapi karena tadi ya mungkin malu, nggak deket gitu kan. Akhirnya apa? Ah iya Bu, terima kasih. Tadi saya udah makan, selang berapa menit kerucuk, 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 kerucuk kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi, aduh seni komunikasi itu keren ya jika kita menguasai. Dan itu akan memperkecil masalah, bahkan bisa menyelesaikan masalah. Kemudian meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Anda di sini semuanya adalah leader. Ya, itu perlu digarisbawahi. Jadi, yang namanya pemimpin itu bukan hanya untuk orang lain, tapi kita itu sudah ditakdirkan, sudah dilahirkan untuk menjadi pemimpin diri sendiri. Kadang kita untuk memimpin diri sendiri aja suka repot ya. Misalnya nih, kan kalau diri sendiri itu sebetulnya kalau kita pelajari lebih kompleks. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan kekuatan pikiran, berkaitan dengan mood, berkaitan dengan apa yang kita ucapkan itulah yang Allah dekatkan, kan gitu. Nah,
Ketika seorang leader mampu mengolah kalimat dengan baik, maka kalimat suruhan, nih pemimpin kan suka nyuruh, suka minta tolong ya. Tapi saat itu diolah dengan kalimat baik, maka itu bagi karyawan akan menjadi sebuah penghargaan. Gitu. Ya. Misalnya, di dunia pendidikan, ya kebetulan saya juga di dunia pendidikan, kita itu salah satunya tidak boleh pelit dengan pujian kepada siswa kah, kepada mahasiswa, karena pada dasarnya ya manusia itu senang disanjung, manusia itu senang dipuji. Misalnya saya menyapa Mbak Resti nih, ketemu. Mungkin Mbak Resti itu kan beda rasanya ketika saya menyapa selamat pagi Ibu Resti, kayaknya formal banget ya. Atau selamat pagi Mbak Resti. Nah itu udah mulai tuh tingkatannya. Oh kayaknya saya lebih deket nih sama Bu Linda, dipanggilnya Mbak. Kan gitu ya. Beda lagi karena ya misalkan dari sisi usia saya lebih duluan lahir, kemudian Mbak Resti itu di bawah saya gitu kan setelah saya lahir, kemudian saya nyapanya bukan Mbak, pagi cantik, itu beda lagi. Nah, itu secara psikologi terus terbangun. Dan tidak ada salahnya seorang leader memperlakukan karyawannya seperti itu. Mahasiswa. Biasanya saya sih kalau ke mahasiswa pasti manggil cantik ya untuk perempuan. Karena saya lupa namanya siapa. Jadi kalau udah manggil cantik itu udah alamat ya Bu Linda pasti lupa tuh anak gitu ya. Misalnya begini, pagi Bu Linda, pagi cantik, apa kabar semuanya? Baik Ibu. Satu, kita udah ngambil hati dia tuh pagi-pagi. Kemudian ketika saya biasalah jadi dosen berwibawa ya, dosen segala dibawa, udah bawa laptop, bawa buku dan lain sebagainya, udah ribet banget deh. Itu saya tidak perlu minta tolong, ya. Kadang mahasiswa itu nyamperin, Ibu, sini saya bawakan, Ibu mau ke ruang dosen. Saya bilang, iya, udah nggak apa-apa lah, ngerepotin. Enggak, Ibu nggak merepotkan. Nah, itu padahal dari kalimat sapaan tadi ya, begitu jitunya komunikasi. Ya, belum lagi nanti kita kalau bedah yang lain. Itu baru satu hal dan jangan lupa ya, ini terutama nih yang seprofesi sama saya ataupun yang mungkin kerja di perusahaan, senyum adalah rahasia terbaik yang tidak perlu bayar, tetapi memang butuh perjuangan. Karena saat di rumah habis berantem sama suami, habis kesel sama anak, kita pergi ke kantor itu biasanya senyumnya suka lupa ketinggalan. Ya. Nah, padahal orang-orang di kantor kita, mahasiswa maupun siswa atau orang yang kita temui, dia tuh nggak tahu kalau kita punya masalah, jadi nggak perlu juga dibawa-bawa. Ya, senyum bagian dari kalau dari agama ya sebagian daripada iman. Kalau menurut ilmu kesehatan, senyum itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Dan jika hormon endorfin ini sudah keluar dari otak, maka dia akan menimbulkan rasa bahagia. Kalau rasa bahagia itu sudah keluar, maka pembuluh darah akan melebar. Kalau pembuluh darah sudah melebar, maka kemungkinan tensi yang naik akan turun karena salurannya lancar. Jadi ingat aja, oh pokoknya kalau senyum saya sehat selesai, gitu ya alasannya. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan dengan orang lain. Ingat ya, kalau gestur dengan kalimat, kemudian dengan ekspresi tidak sesuai, ini akan menjadi timbulnya masalah. Misalnya, kita ditanya nih sama temen, temen tuh nanya gini, menurutmu baju ini bagus apa enggak? Jawaban yang meyakinkan, ya, dia pasti bilangnya bagus. Yakin tuh yang ngedenger. Tapi kalau dia jawabnya begini, kayaknya bagus. Nah, itu udah kata dia, gimana sih maksud banget gitu ya. Nah, artinya ini membangun hubungan dan tadi catat. Gestur itu bahasa tubuh, kemudian intonasi, ya, intonasi itu cara kita berbicaranya, dan pelafalan juga ya. Nih, apa namanya, cara kita mengucap, itu juga perlu kejelasan. Karena akan membuat orang bingung. Saya pernah diskusi ya dengan direktur utama salah satu BUMD di DKI. Saya bilang begini, apa kabar Pak Dirut? Katanya, baik Bu Linda. Gimana nih? Saya bilang gitu habis apa liburan.
Apakah sudah mulai fresh? Saya bilang itu masalah-masalah sudah terurai. Dia bilang iya, ya. Iya Bu Linda, iya, tapi kepalanya geleng. Nah ini juga nggak sesuai. Ini ya, artinya ini membangun hubungan dengan orang lain pun harus sesuai semuanya. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain mencapai tujuan. Ini hebat ya. Di saat kita menguasai public speaking, maka kita juga akan bisa mempengaruhi. Contohnya apa? Mengajak, ya. Mengajak itu kita harus paham dulu nih karakter orangnya. Kalau orangnya yang to the point, kita langsung aja, apalagi udah deket. Misalkan, Mbak Resti, mau ikut saya ke MOS enggak nanti? Mungkin kalau Mbak Resti nggak ada jadwal, nggak ada acara gitu ya, bisa aja dia udah tanpa tanpa nanya ngapain Bu, nggak gitu lagi. Ayo katanya gitu. Nah itu karena kita memang udah bisa memberikan keyakinan dan PD tadi terpancar kepada lawan kita sehingga mereka sudah tidak mempertanyakan lagi. Tapi saat kita tidak punya hubungan baik, kemudian kita ngajak, pasti Hai, apa yang dia pikirkan? Tumben nih si Bulinda ngajak, katanya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, wah ada apa nih dia ngajak, katanya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next Mbak Resti. Nah, pertanyaan kedua, untuk apa saya ikut di webinar ini? Apa sih manfaatnya kalau saya ikut ini? Ya, boleh Mbak digeser? Nah, ini ya teman-teman, manfaatnya itu adalah investasi yang berharga. Jadi bagi saya investasi yang tidak bisa dicuri itu adalah ilmu, sumber daya manusia. Kalau misalnya ini ya, di sini ada Pak Ahmad Sahrul. Pak Ahmad Sahrul itu memilih untuk investasi SDM, misalnya ikut pelatihan public speaking, ikut pelatihan personal branding, ikut pelatihan TOT, dan lain-lain. Maka ilmu itu semakin kita kasih, semakin kita banyak memberi ke orang lain, itu semakin ingat, semakin nempel. Beda kalau kita investasinya berupa harta. Bukan tidak boleh, boleh harta juga ya. Hanya kalau harta memang resikonya lebih besar, kena penyusutan. Kalau misalkan harta bergerak bisa aja dicuri orang, kan gitu ya. Tapi kalau investasi SDM bukan kena penyusutan, tapi yang ada kita bisa menjadi narasumber ya. Nah, kemudian di sini dapat membantu Anda menjadi komunikator yang lebih baik, lebih percaya diri, dan membuka berbagai peluang. Misalnya, misalnya kita itu expert di bidang negosiasi. Wah, cocok tuh jadi humas, kan gitu ya. Jadi sangat menunjang karir nih. Kemudian, wah saya tuh bisa mempengaruhi orang lain. Wah, berarti cocok tuh di HRD, misalkan gitu ya. Kemudian nanti dari mempengaruhi itu berarti kan kita akan cepat untuk mencapai ketujuan, entah untuk orang tersebut maupun untuk kita sendiri. Ya, boleh di next? Oke, nah siapa yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh dunia ini? Coba saya minta tanggapan tuh yang kalau Presiden Soekarno mah pasti ya, itu yang sebelahnya siapa tuh? Boleh Obama, Bu. direspon? Obama. Wah, pinter. Ini adalah pemecah rekor ya di Amerika Serikat yang dikatakan bahwa Amerika itu adalah rasis. Di Amerika itu yang berkuasa hanya bangsa berkulit putih, tetapi Barack Obama yang pernah sekolah SD-nya di Indonesia, dia berhasil menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat. Ini sebelahnya siapa nih? Adolf Hitler. Nah, gini-gini juga ya kalau kita lihat sejarah, Jerman itu sangat kelam karena Nazi ya. Nazi ini termasuk kategori sangat sadis, membunuh orang sehari bisa 3.000. Karena apa? Kemampuannya juga dalam berkomunikasi nih ya, Hitler nih.
Tetapi yang saya salut dari dia, dia itu adalah seorang penyayang terhadap ibunya. Keren ya. Jadi tetap ya, setiap pemimpin itu ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya, ya. Selanjutnya, nah di sini kan public speaking merupakan kemampuan mutlak yang harus dimiliki oleh para pemimpin, khususnya kita untuk memimpin diri sendiri. Baik, teman-teman, kita akan mulai masuk ke sesi materi. Saya di sini menganalogikan sebuah gelas yang kosong, jadi silahkan kosongkan gelas pikiran atau gunakan yang lebih besar. Karena gelas itu ibaratnya pikiran kita ya, kalau kita dalam kondisi hari ini, siang ini, pikiran kita penuh, maka ilmu yang akan dibagi hari ini akan keluar tumpah tanpa sisa. Tapi ketika kita merasa bahwa kita itu, saya kan udah tahu, saya kan udah bisa, itu mah biasa, sama juga, akan tumpah semuanya, tidak akan ada yang tersisa. Beda lagi kalau teman-teman merasa, oke, saya mulai dari nol, kalaupun saya sudah pernah belajar, kalaupun saya sudah pernah tahu, barangkali ada yang baru, mungkin entah itu pengalaman dari narasumber, dari teman-teman yang ada di ruangan, itu akan membuat saya semakin punya wawasan yang luas, semakin punya ilmu pengetahuan juga yang luas. Seperti itu ya, teman-teman. Ini biasanya di TOT ya, dikasih suges dulu gitu kan, agar ilmunya itu masuk. Silahkan dilanjut. Oke, nah tadi sebagai pengantar, Pak Roji ya sudah mengatakan bahwa teman-teman khususnya siswa maupun mahasiswa ada hal yang tidak bisa didapatkan di dalam bangku kuliah ya, sehingga kita harus keluar dari zona itu dan ikut pelatihan-pelatihan di luar, karena sesungguhnya yang membuat teman-teman di luar diperhitungkan di saat teman-teman punya kemampuan yang lebih dibanding teman-teman seangkatan yang lain. Misalnya, ya, misalnya pertanyaan HRD itu begini, Anda lulusan mana? Misalnya ya, misalkan lulusan dari Universitas A. Kemudian Anda bisa apa? Nih sebelum nanya, sebelum baca CV. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah punya berbagai kemampuan, kita bisa sebutkan, Bu, saya percaya diri bisa bergabung di perusahaan Ibu atau yang Bapak pimpin karena pertama saya ahli di public speaking, kemudian yang kedua saya biasa menyusun konsep untuk sebuah event, kemudian saya terbiasa untuk menyusun proyek-proyek yang besar, kemudian saya juga jago di tarik suara, saya bisa memainkan alat musik, gitar, dan keyboard. Kemudian saya juga bagus di vokal, Bu. Dibuktikan dengan saya juara di Provinsi Banten dan tingkat nasional. Kemudian saya juga sebagai atlet di voli. Nah, kira-kira tuh si personalia bakal nolak atau gimana tuh ya kalau begitu? Mungkin lulusan SMA juga langsung diterima tuh sama mereka. Ya, karena apa? Karena ada nilai plus yang perusahaan itu butuh daripada dia nge-hire orang-orang yang beda-beda, mendingan satu tapi untuk semua gitu ya. Dan ini hari ini tuh kalau kita bilang lulusan ya, lulusan berapa puluh ribu, berapa juta lulusan setiap tahun yang berburu mencari rupiah. Sangat banyak. Ya, meskipun hari ini saya senang ya banyak bermunculan CEO yang Gen Z gitu kan yang usianya 20-an sudah punya usaha, bahkan mungkin crazy rich gitu ya. Saya senang karena mereka berani untuk mengambil jalan yang berbeda daripada teman-temannya. Mungkin kalau teman-temannya masih berpikir, wah nanti saya lulus kerja di mana. Tapi orang-orang ini ya, yang tadi yang beda, dia berpikir nanti kalau saya lulus mau menciptakan lapangan pekerjaan apa gitu. Jadi dari cara mindset juga sudah berbeda. Oke. Jadi kalau kita lihat public speaking itu kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan cara yang jelas, menarik dan persuasif. Ya, bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita ngomong itu berpengaruh. Kalau di dalam ilmu psikologi ada yang namanya teknik memphasing. Bagaimana caranya lawan bicara kita dalam 3 detik pertama dia mengatakan iya terhadap perkataan kita. Kalau udah ngomong iya, ya dipastikan kesananya kita adalah orang yang asik diajak berbicara. Ya, oke, next.
Ya, saya akan bedah dari dasar nih bagi para pemula. Kalau bagi para peserta yang di sini hanya remember aja ya, mengingatkan kembali ya. Nah, ini adalah permasalahan dasar, permasalahan umum ya dalam public speaking. Ada ketakutan. Ini saya lihat di kelas dulu deh, ya di kelas. Di kelas misalkan anak SMA, anak SD, anak SMP nih, yang memang kelas menengah dan kelas dasar. Kalau di kelas mahasiswa, harusnya kelasnya berbeda ya. Mahasiswa itu tidak takut lagi untuk berbicara. Biasanya anak-anak itu nih kalau guru selesai menjelaskan suka ditanyakan, anak-anak sudah jelas belum? Jawabannya kalau jelas bagus ya, tapi kalau nggak jelas, bilang jelas juga enggak, bilang nggak jelas juga enggak. Terus ditanya lagi nih, anak-anak ada yang mau bertanya, diam semua. Ini masalah ini, ya. Kenapa mereka begitu? Nah, kita bedah. Menurut penelitian, mereka itu kenapa takut dihakimi? Jadi kalau nanya itu ya, dia takut sama temen-temennya disalahkan. Ih, kamu ngapain sih nanya begitu? Ih, kamu ngapain sih nanya itu? Itu ya, takut dihakimi. Padahal yang menghakimi aja kalau itu terjadi belum tentu bisa nanya. Saya biasanya udah kunci di awal ya, di awal pembelajaran. Saya pernah ya Bapak Ibu ngajar di TK, ngajar di SD, ngajar di SMA ya, di SMK saya pernah. Jadi saya bilang, anak-anak, setelah tadi materi selesai dijelaskan, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan yang mau bertanya, kemudian yang tidak bertanya tidak perlu mentertawakan. Karena tertawa kamu itu belum tentu kamu juga bisa nanya. Saya bilang gitu. Atau yang mentertawakan, tidak oper pertanyaannya ke dia. Akhirnya anak-anak kondusif. Ya, jadi mereka tuh takut dihakimi. Saya takut disalahkan, Bu, kalau nanya. Takut pertanyaan saya tuh salah. Kemudian, ya banyak ya anak-anak itu alasannya. Karena apa tadi? Di awal, dia tidak percaya diri. Kemudian, berikutnya adalah takut membuat kesalahan. Kadang gini, kalau misalkan anak-anak, siapa yang bertanya? Udah tuh ada yang nanya temennya. Udah gitu, coba dia ngebisikin apa ke temennya? Sebenarnya aku mau nanya gitu, tapi ya udahlah, kamu kan udah nanya, kata gitu tuh. Ya, anak-anak tuh. Terus ketika suruh menjawab atau menanggapi, saya biasanya Bapak Ibu ya, atau teman-teman, kalau misalkan melemparkan pertanyaan ke siswa maupun ke mahasiswa atau ke audiens, kadang saya bukan minta jawaban yang benar, tapi saya minta tanggapan aja. Ya, karena kan kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih pintar daripada audiens, kan gitu. Saya tidak lebih pintar daripada siswa. Hanya bedanya apa? Bedanya saya udah lahir duluan, saya udah sekolah duluan, saya udah baca duluan, kan gitu. Tapi kalau dari segi teknologi, aduh saya keteteran lah belajar habis tuh dari anak-anak Gen Z. Saya tidak malu minta diajarin bagaimana buka aplikasi ini, aplikasi itu, dan anak-anak yang ngajarin. Itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian, takut menjadi pusat perhatian. Nah, biasanya nih, kalau yang takut public speaking. Ini saya masih ingat ya, waktu dulu ikut kelas public speaking, ini ada nih statement seperti gini. Saya kalau bicara di depan umum suka ini deh, suka diperhatikan kata siapa, nggak usah GR. Ya, siapa yang memperhatikan kita? Ngomong-ngomong aja, kan gitu. Hanya memang butuh teknik, ya. Nggak usah GR. Kata siapa jadi pusat perhatian? Kalau memang mereka memperhatikan kita, artinya kita beda. Coba kita lihat para artis. Kenapa mereka digosipkan? Karena menarik. Kita juga sama. Kenapa kita jadi pusat perhatian? Karena kita tampil beda, karena kita tidak sama dengan yang lain. Yang lain duduk, kita ke depan. Seperti itu, ya. Kemudian takut tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Nah, kalau ini sebetulnya sih ngomong-ngomong aja dulu ya. Karena kan semuanya berproses. Semua juga butuh latihan. Tadi di awal ya udah dikunci bahwa public speaker yang baik itu adalah mereka yang tadinya juga public speakernya jelek gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Yang pasti singkirkan rasa takut, mulai ngoceh di depan video nih kan sekarang ya banyak banyak apa
bisa dikamerakan sendiri, nanti kita lihat, oh ternyata saya banyak fillernya, oh ternyata, oh saya banyak kalimat yang nggak penting, misalnya, ya kan, terus diulang-ulang. Nah, itu nanti dikurangi. Kemudian, oh ternyata selama saya tadi berbicara ya, belajar berbicara untuk sambutan apa, misalkan gitu ya, nih bagi para teman-teman mahasiswa ataupun siswa, ternyata tadi tuh saya banyak diemnya. Ternyata tadi saya nggak ada senyumnya, kan gitu ya. Itu kan koreksi semua. Jadi teman-teman lah nanti yang bisa menilai. Jadi sekarang berlatih. Mungkin ya ini saya ngobrol sama anak broadcast ceritanya ya. Jadi anak broadcast itu kan ada mata kuliah public speaking 1 semester. Nah, mereka juga sama untuk penilaian di depan dosen, mereka harus ngomong dengan lancar. Akhirnya apa? Mereka melakukan latihan di depan cermin ngomong sendiri. Sampai kata mamahnya gini, aduh saya rada khawatir nih sejak anak saya di broadcast ya, kuliah di broadcast, kenapa dia sering ngomong sendiri di depan cermin katanya gitu. Jadi rada khawatir, belum lagi dia senyum-senyum sendiri, ngebentak-bentak ya biasalah ya. Kan teater juga berlatih ya, berlatih teater juga seperti itu. Oke, next Mbak Resti. Mbak Resti. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam public speaking? Ya. Kalau tadi kan udah nih diurai. Apa sih sebabnya kan gitu ya. Nah, sekarang gimana nih caranya? Berlatihlah berbicara di depan cermin atau di depan orang lain. Ya. Jadi pakai jurus apa? Jurus dablek kalau kata saya apa ya? Saya yang ngomong jurus dablek. Kita ngomong aja. Anggap aja itu teman-teman semuanya. Atau di rumah boleh kita sambil memantaskan diri ya, kostumnya seperti apa. Misalkan gini, terutama untuk siswa nih atau mahasiswa, saya harus presentasi di depan kemahasiswaan, misalkan terkait program agar anggarannya di ACC. Atau ketua OSIS ataupun siswa, saya harus presentasi di depan kelas agar nilai saya dan teman-teman baik. Nah, itu boleh tuh ya dibikin ininya dulu, skripnya dulu. Yang pertama mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, yang terhormat dulu gitu ya. Setelah itu berikan misalkan cerita ataupun quotes ataupun pantun gitu ya untuk membuka presentasi. Setelah itu presentasi berjalan, diupayakan ya pura-pura pinter. Jadi presentasi itu jangan monoton dari mulai Assalamualaikum sampai dengan Assalamualaikum akhir itu lihat slide. Slide itu dijadikan ya untuk guidance aja. Jadi boleh kasih kode-kode aja agar kita tuh kalau presentasi oh habis ini habis ini. Artinya apa? Silahkan literasinya diperkaya sehingga guru yang melihat atau siapapun ya audiens di depan kita, mereka itu menilai kita, wih ternyata menguasai. Padahal mah pura-pura menguasai, kan nggak apa-apa ya. Artinya apa? Berlatih, berlatih. Karena ya, sehebat apapun public speaker, dia lagi duduk, tiba-tiba ditodong, Pak, maaf ya, memberi sambutan. Pasti dia beberapa detik mikir, aduh ngomong apa ya? Itu. Mereka harus punya kata kunci. Yang harus saya sampaikan kalau satu ditodong. Gitu, ya. Itu tetap nggak bisa. Lagi duduk, tiba-tiba diseret sama panitia, Pak, maaf ya, memberikan sambutan misalnya gitu. Di depan tuh jadi bingung juga ya. Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini acara apa ya? Terus yang datang siapa aja? Nah, seperti itu. Artinya, teman-teman, nah harus punya persiapan, ya. Kemudian bergabunglah dengan klub public speaking kalau sudah ada. Kalau tidak ada, teman-teman bisa gabung di grup WA ataupun di grup teman-teman sendiri ya di komunitas. Kemudian mulailah berbicara dan tata retorikanya dengan baik. Ya, karena apa? Karena ternyata kalimat yang santun itu yang tidak menyinggung orang lain akan menjadi kesan yang baik dan orang itu merasa diorangkan. Ya. Kemudian visualisasikan diri Anda berbicara dengan sukses. Bayangkan ya. Jadi kalau kita mau berbicara di depan orang, bayangkan ini berikan penguatan diri kita. Lin, hari ini Linda mau ngasih sambutan. Linda pasti bisa ya. Linda senyum, tarik napas, ajak ngobrol ya. Ajak ngobrol diri sendiri ya. Bayangkan kalau kita itu
berbicara di depan ribuan orang, kita menjadi titik senter satu-satunya gitu kan yang disorot oleh lampu-lampu, kemudian orang itu antusias, riuh memberikan tepuk tangan, Pak, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita, ya. Selanjutnya, fokuslah pada audiens Anda, bukan pada diri Anda sendiri. Nah, ini kita harus jeli. Contoh nih, contoh ya. Misal kita itu lagi memimpin rapat, tapi teman-teman kita itu ada yang menahan handphone. Artinya itu yang kita sampaikan nggak menarik. Atau mungkin bukan materinya nggak menarik, tapi cara kita membawakannya nggak menarik. Jadi mereka mainan handphone aja gitu. Terus pertama kita dicek dia sama kita, misalkan, Pak, maaf, ditanya tuh dia, maaf, tadi nanya apa ya, kata gitu. Ya. Atau ngobrol nih, ya mungkin Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru di sini ataupun teman-teman lah di saat ada di kelas suka ada kan ya dia ngomongnya buat dia sendiri, nerangin sendiri gitu kan, si muridnya atau mahasiswa ngomong aja sendirian tuh. Nah, jadi fokuslah pada audiens Anda, bukan pada diri sendiri. Atau kalau lagi, Bu, saya lagi ngasih sambutan nih, itu maksudnya fokus pada diri sendiri, iya. Jangan merasa tadi, oh saya nanti dihakimi, terus nanti saya tuh diliatin sama banyak orang, kemudian nanti saya disalahkan kenapa saya ngomong begini. Terus ketika Anda melakukan kesalahan di panggung, di podium, melanjutkan aja. Makanya perlunya distabilkan tuh dengan senyum. Lanjut. Ini sama ya, halnya ketika saya menggaiden anak-anak tari nih. Anak-anak tuh kalau lomba kan kadang nervous mereka, terus salah. Saya bilang kalau salah nih, syukur-syukur propertinya nggak jatuh, lanjutkan. Pokoknya gerakan salah itu anggap aja nggak apa-apa gitu. Dan mereka tuh harus tersenyum terus. Karena itu juga kan mencerminkan bahwa mereka tuh tenang. Ini ada salah satu ya kejadian, waktu anak saya, bukan anak, maksudnya anak didik ikut lomba fashion show. Jadi dia kan pakai heels 15 cm ya. Nah, dia itu pas di tengah-tengah, pas mau mutar tuh, heelsnya itu patah. Jatuh kan dia di panggung tuh. Dia dengan santai, dia berdiri, kaki yang heelsnya patah itu jinjit sebelah, dan dia langsung masuk lagi dan dapat juara 2. Itu ya, itu salah satunya seperti itu. Gitu loh. Enggak yang panik, padahal saya tahu dia udah berkaca-kaca, saya langsung acungin jempol 2 gitu kan, memberikan penguatan, dan akhirnya dia ngeh juga karena itu di luar prediksi saya ya, kalau dia tuh jatuh di panggung. Akhirnya ya dia dengan tenang gitu kan, si heelsnya itu nggak dibetulin, dia berdiri, langsung angkat kaki sebelah yang heelsnya tadi patah, kemudian dia jalan lagi, seimbang. Nah, seperti itu. Itu yang akan terjadi di kita saat di dalam forum ya. Kemudian berlatihlah teknik relaksasi. Tenang ya. Biasa kalau kita berbicara lupa itu biasa. Kalau misalkan kita deg-degan ya, meskipun padahal mah Bu, saya biasa loh ngasih materi di depan mahasiswa, ngasih materi misalkan di depan audiens, tapi kenapa kebetulan ya saat ini diundang misalkan di antara kumpulan para pimpinan atau rektor, saya suruh jadi ini Bu, jadi MC atau moderator, aduh saya ngedeg-deg, itu mah biasa, biasa ya, karena harus adaptasi dengan lingkungan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dengan tingginya jam terbang, dengan banyak pengalaman, itu nanti kita akan bisa memanage, ya, akan bisa mempersiapkan dengan baik sehingga meminimalisir kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi. Ya, oke, boleh di next. Nah, ini tips public speaking untuk pemula, ya. Pertama, jangan coba-coba tanpa persiapan. Misalnya, tanpa persiapan tuh begini. Kak, bisa nggak kakak nanti nge-MC untuk kegiatan kelas meeting misalkan ya, kalau anak SMA atau SMK, atau untuk kegiatan HIMA, atau untuk kegiatan BEP. Terus dijawab, oh iya siap, saya udah biasa kok nge-MC. Nggak ada persiapan. Itu namanya konyol. Anda sedang menciptakan kegagalan. Tidak ada persiapannya apa? Misalkan nge-MC tanpa teks, ya. Kan kalau nge-MC tanpa teks jadi diraba-raba. Kita juga nggak bisa koordinasikan sama yang lain. Jadi tetap di konsep, ya. Coba lihat deh, sekelas siapa ya? Sekelas Najwa Shihab itu tetap pakai teks ya.
ketika apa podcast ya atau memandu acara apapun tetap ada guidance-nya. Jadi sama teman-teman juga siapkan ya, dan teman-teman tidak bisa bikin acara sendiri. Teman-teman harus koordinasi sama panitia. Jadi ini acaranya apa, dilaksanakannya tanggal berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian nanti yang hadir siapa saja, kemudian apakah ada pimpinan ya tertinggi yang hadir, entah itu mungkin pejabat daerah atau mungkin di level apa di lembaga ya, atau siapa saja yang diundang, audiennya siapa aja, kemudian nanti layout ya, itu si para pimpinan duduknya sebelah mana nanti dan lain sebagainya di mapping dulu ya. Kemudian tanya, ini acara sampai jam berapa? Taruhlah 2 jam. Nah, 2 jam ini ya, ini mau apa aja acaranya? Si mentahannya nanti kita nanti yang mengolah gitu ya. Kalau udah jadi MC yang biasa mah udah tahu sih biasanya ya. Kita udah punya gambaran, udah punya pengalaman sehingga ketika nanti ada permintaan request kita tinggal menyesuaikan aja. Ingat ya, acara itu bukan milik Anda tapi milik panitia. Tapi kalau kita mau ngasih masukan boleh ya. Kemudian kenali audiens. Ini jangan so asik kalau di depan itu para pejabat semua, ya. Nggak bisa nih nyandain. Apa kabar bro? Katanya nggak bisa ya, nggak bisa begitu. Itu beda kalau acaranya acara mahasiswa, acara siswa, ya kan? Yang memang di dalamnya itu sepantaran. Bahkan ya, gestur, ekspresi, kemudian intonasi, artikulasi akan bermain semuanya apabila di kita itu audiens siapa dulu. Kalau para pejabat nggak mungkin kita cengengesan, ya. Nggak bisa, kita tidak bisa membawakan acara yang seperti formal dan tidak formal. Tetapi kalau udah, kalaupun acara ini tidak formal, misalkan, oh Bu, ini mah acara gunting pita karena peresmian gedung, tetap ya, bercandanya itu nggak seperti kita bercanda di warung kopi. Nggak boleh, ya, itu tetap rule-nya ada. Kemudian, atur pesan, ya, agar sampai. Jadi jangan banyak ngalor ngidulnya, ya. Kita apa nih akan menyampaikan apa? Nah, itulah yang kita sampaikan. Berlatih penting. Penting ya. Berlatih itu paling enggak kan agar tidak keserimpet. Kan suka ada ya kalau ngomong tuh misalkan mau ngomong begini, tips public speaking untuk pemula. Ada tuh yang cepet-cepet tips public speaking untuk pemula. Jadi orang tuh nangkepnya nggak jernih gitu. Atau belibet ngomongnya salah-salah. Mau ngomong partisipasi karena cepet-cepet jadi partisi sapi misalkan gitu ya. Mau ngomong ya, mau berbicara, misalkan kita hari ini akan bercerita. Tapi karena cepat, jadinya yang kita jadi Gita misalkan nah seperti itu. Jadi untuk menghindari itu perlu berlatih. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang positif. Ingat ya teman-teman, ternyata bahasa tubuh itu mencerminkan ya ada penolakan atau tidak. Aduh, mohon maaf nih, saya break dulu ya karena sedang azan. Mohon Ya, izin ya. Iya. ya.
Ya, baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Nah, ini gunakan bahasa tubuh yang positif. Contoh nih, contoh ya. Ini sebetulnya keadaan psikologi seseorang. Misalnya, kita itu sedang ngobrol nih dengan lawan bicara, tapi si lawan bicara ini menunjukkan tangannya begini nih, apa berpangku tangan gitu ya. Nah, itu sebetulnya dia sedang ada penolakan. Dia tuh nggak suka kalau Anda berbicara dengan dia tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Atau kan kita tahu ya kalau dia boring nih, kita lagi ngomong tapi dia matanya ada jelalatan. Itu stop, nggak usah dilanjutkan, dia nggak suka gitu loh. Nah, ini bahasa tubuh ya. Artinya kita saat menjadi pembicara nggak boleh pakai gestur menolak. Makanya coba lihat ya para pembicara, pasti tangannya tuh terbuka kan. Ya, kita lihatlah public speaker gitu kan di luar nih. Ya, baik itu di televisi, di YouTube. Nah, kita pun sama. Saat kita berbicara ya dengan lawan bicara, kemudian dia ada penolakan, ya sudah stop. Mungkin kita bisa pamit juga, gitu ya. Jangan dilanjutkan, kan dia sudah tidak suka. Kemudian, jaga kontak mata dengan audien Anda. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, jaga kontak mata, ditatap, ya. Karena dengan ditatap itu orang merasa dihargai. Sama kan, kita nih lagi ngajak ngobrol. Terus nih si yang diajak ngobrol, dia mainan WA terus nunduk aja. Terus kita ajak ngomong, dia celingukan aja kan begitu. Nggak apa namanya, nggak concern, nggak fokus, sama kan kita juga jadi ih apaan sih nih kan begitu. Ya, jadi jaga kontak mata dengan audiens. Jadi saat Anda menjadi public speaker, silahkan. Bu, gimana kalau audiensnya itu banyak, ribuan, ratusan, masa ditatap satu-satu? Ntar mata saya tuh jadi, apa sih namanya, jadi lincah gitu kan? Ya, menyapu ya. Kalau audiensnya banyak, menyapu. Mungkin dari mulai pojok depan, ke ujung, ke tengah ujung, ya ke tengah, kemudian dia seperti kamera gitu ya, menyapu. Gitu. Kemudian, hindari komunikasi dengan satu orang. Misalnya nih, saya saat menjadi pembicara kenal sama Mbak Siti Juleha. Terus saja dia yang saya tanya. Misalkan Mbak Siti Juleha asalnya dari mana? Terus ntar, iya kan Ibu ya? Jadi enggak ya, hindari komunikasi satu arah begitu. Karena apa? Kita itu adalah milik audiens, bukan milik perorangan. Jadi kalaupun kenal ya kita seperlunya aja kalau sedang di panggung ya. Kemudian bicara dengan jelas dan ringkas, jangan bertele-tele, nggak usah curhat, sesuaikan dengan materi yang disampaikan. Ya, jelas dan ringkas. Kemudian, gunakan variasi suara. Jangan monoton, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ini flat banget ya, innocent. Udah mah intonasinya nggak dapet, kemudian artikulasinya juga, kemudian datar banget ya, mukanya juga datar. Nah, ini ya, gunakan variasi suara. Seperti tadi tuh yang saya contohkan ya, kalau kita mau ngomong dalam sebuah kalimat, misalkan cuma satu kata, pergi. Itu kita ngomong pergi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nanya, pergi. Nah, beda ya intonasi ada tuh pergi. Nah, itu nanya, kita nanya. Satu lagi, kalau kita ngusir, mungkin tidak hanya teriak, tapi ditunjuk. Pergi, gitu kan. Tunjuk pergi gitu, artinya nyuruh keluar. Nah, ini ya, ini variasi suara ya. Itu harus bermain. Kemudian berikan cerita dan contoh, jangan monoton ya. Ini kalau yang sudah biasa berbicara mah pastilah ada kelakar-kelakar, diselingi cerita-cerita atau contoh yang realnya seperti apa ya. Jadi nggak monoton saja cerita, ntar orang ngantuk. Kemudian di akhir itu dikasih kesimpulan ya, akhiri dengan pesan yang kuat. Ini ya teman-teman tips public speaking. Ini sebetulnya hanya frame awal aja, karena di dalam public speaking itu sangat banyak ya, sangat banyak variasinya.
dari mulai persiapan, kalau dibedah juga panjang, mengenali audiens, audiens itu banyak ya, dari mulai anak-anak, remaja, kemudian mahasiswa, kemudian profesional, akademisi, praktis ini banyak banget. Dan ini perlu di mapping bagi para narasumber nih. Kalau teman-teman biasa jadi narasumber, ya di mapping dulu nih, berbicaranya dengan siapa. Karena pasti retorika ya, retorika kalimatnya kan berbeda juga, cara menyapa, gestur. Kan beda nih, kalau kita berbicara di depan mahasiswa atau siswa. Ini nggak bisa formal-formal juga kali ya, kalau itu mau menyesuaikan. Kalau di depan siswa ataupun mahasiswa, karena usia mereka itu di bawah 20 tahun. Beda kalau kita diminta berbicara, misalkan berbagi pengalaman di depan S3, coba nggak bisa juga tuh kayak ke anak-anak cengengesan gitu ya, yang nanya apa kabar bro, gimana nih kabarnya hari ini, Hai babes, nggak gitu ya. Itu udah beda gitu, beda kelasnya. Ini perlu banget ya, perlu banget untuk mengenali audiens. Untuk pesan juga sama, ini jangan lama-lama curhat ya kalau sedang menjadi narasumber, pembicara ataupun ada hal yang disampaikan. Nah, berlatih juga sama. Sebenarnya berlatih ini kalau kita bedah ini bisa jadi satu materi semuanya. Termasuk tadi ya, gunakan variasi suara. Itu tidak hanya di suara, tetapi bagaimana olah vokal, tekniknya, bagaimana apa gestur ya, gestur, kemudian ekspresi muka, bagaimana kita melihat si orang ini tuh bohong apa enggak sih kalau lagi ngomong, dia tuh sebenarnya ngedengerin apa enggak sih. Nah, itu sebenarnya ada teknik-tekniknya sendiri. Seperti itu ya, mudah-mudahan nanti Desanta bisa memfasilitasi ya untuk kelanjutan. Untuk kelanjutan berikutnya. Baik, sepertinya sih sudah mau selesai, Mbak Resti. The next. Mbak Resti, oke. Nah, ini adalah kesimpulan ya, public speaking for beginner. Jadi public speaking adalah keterampilan yang berharga yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Kemudian ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu Anda mempelajari public speaking. Ya, salah satunya hari ini ya, ikut sharing gitu kan. Kemudian mungkin nanti di grup coba belajar untuk menulis ya di artikel. Sekarang kan gampang ya, tinggal diposting di medsos, di IG. Nggak perlu juga kan diposting ke koran-koran maupun majalah yang berbayar. Syukur-syukur kalau kualitas tulisannya sudah berbobot, bahkan bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian dengan latihan dan dedikasi, Anda dapat menjadi pembicara yang percaya diri dan efektif. Ya, sepertinya itu saja ya Mbak Resti. Boleh di next, ini udah selesai. Nah, tadi teman-teman ada sedikit ya yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, tadi karena gelas yang di depan sudah dikosongkan, artinya gelas itu sudah diisi. Nih, kemudian dituangkan, setelah dituangkan silahkan dialirkan. Teman-teman nanti bisa berbagi ke yang lain, ya. Ini boleh nih Desanta nanti dijadwalkan untuk kelas offline. Kalau kelas offline itu enaknya ada kelas praktek ya. Jadi nanti satu-satu ke depan tuh suruh ngomong. Terus kemudian dikasih tanggapan sama teman-temannya, seru deh kalau kelas offline. Tapi kalau ini nggak apa-apa. Ya, ini kan untuk pemula ya. Selanjutnya, Mbak Resti. Nah, ini ya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi oleh Ibu Linda sebagai narasumber pada hari ini. Ini dari penjelasan yang Ibu Linda sampaikan ya, saya merasa tertampar, Bu. Ternyata I'm not a good speaker, not yet ya, bukan not yet. Belum menjadi good speaker karena terus terang ini tangan saya berkeringat, Bu. Oh, itu mah hawa panas, Mbak. Sama saya juga gerah banget ini. AC dingin, diem aja nyimak, bisa-bisanya keringetan kan ya. Kan mungkin kalau Oh, Ibu itu dari tadi AC-nya berarti perlu digedein suhunya. Kalau gitu. ya, jadi
Materinya bagus sekali ya untuk kita pelajari. Seperti pada intinya kalau yang sering terjadi adalah kan kita suka takut, 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 dan takut ya. Entah takut merasa salah, takut dihakimi, atau mungkin malah terlalu ini Bu, seperti terlalu pintar gitu, terlalu melebihi ekspektasi orang juga kan itu nggak baik ya ternyata. Ya, betul. Nah, jadi kalau dari ilmu yang tadi telah di-share oleh Ibu Linda, kita harus show must go on ya, karena sudah berdiri di depan apapun yang terjadi, we show must go on gitu, harus terus berjalan pokoknya mah. Kemudian juga kita harus hati-hati dalam berbicara ya, karena bukan tulisan doang yang typo, tapi mulut juga suka typo. Mungkin Ya, tadi di depan, di awal, atau sampai sebelum saya berbicara seperti ini, ada nih mulut-mulut apa yang typo, mohon maaf ya para peserta seminar. Apa yang menjadi kunci yang saya tangkap dari pemaparan Ibu Linda hari ini adalah pada dasarnya untuk melawan semua ketakutan, mempersiapkan apa supaya tidak typo dalam berbicara adalah betul-betul kuasai materi yang akan dibicarakan ya. Insya Allah kalau sudah betul-betul menguasai, hanya tinggal menentukan satu titik untuk melihat mata ya Bu ya, supaya tidak terlalu merasa grogi gitu untuk awal berbicara. Mungkin nanti kalau udah apa berjalan pembicaranya ya let it flow and show must go on gitu sih yang saya tangkap ya Bu ya. Correct me if I'm wrong. Kalau kata anak zaman sekarang sih cemil ya Bu ya. waduh tuh kan, luar biasa. Ya, baiklah. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibahas oleh Ibu ya Bu ya. Ya, Sebagai narasumber, mangga ada yang mau bertanya, gak apa-apa silahkan. sih. Bisa open mic. Kalau nggak usah takut, karena mukanya kan nggak kelihatan nih, nggak akan kelihatan, hanya suaranya saja. Kalaupun takut juga, namanya diganti dulu boleh gitu, takut ketahuan namanya siapa nih, ketahuan teman sekelasnya mungkin bisa diganti dulu gitu namanya, jadi alias apa gitu kan. Ya teman-teman atau teman-teman profesi nih sesama dosen atau mungkin mahasiswa mau bertanya. Ini kalau Kalau nggak ada yang tenaga bertanya berarti udah paham, Mbak Resti. iya. Nah, kalau ada yang mau bertanya langsung open mic aja halo atau bisa ini di chat di kolom komentar. Sambil saya sharing ya Bu, saya tuh punya Boleh. pengalaman nih. Temen saya itu waktu kuliah S1 dia itu takut banget yang namanya berbicara di depan banyak orang. Jangan kan di depan banyak orang gitu ya, di teman-temannya sendiri tuh dia ini Bu, terlalu takut gitu mengutarakan pendapat kayak misalkan ih saya nggak suka makan itu gitu. Tuh dia nggak akan berani tuh ngomong kayak gitu. Kita nggak tahu pertamanya kita kira dia pendiam ya sampai akhirnya kita tahu kalau dia punya permasalahan dengan kemampuan berbicara di depan umum itu karena saat presentasi dia memegang kayak ini Bu, bola gitu berwarna merah Hah? gitu. Jadi dia sangat berusaha gitu untuk bisa berbicara di depan umum. Dia sampai apa berkomunikasi dengan pakar ahli ya dan akhirnya dia menemukan cara kalau dia mau berbicara di depan umum itu dengan memegang bola merah. Nah, mungkin itu bisa diterapkan ya Bu ya. Bisa nggak sih Ya, diterapkan ke apa maksudnya nih kan mungkin karena dia itu sudah melakukan konsultasi ya dengan para ahli. Nah, sebagai kita nih pemula, mungkin ada nih di sini sebenarnya mahasiswa yang sama nih keluhannya takut juga. Nah, apakah ada fungsinya gitu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan dia bisa berbicara dengan memegang bola merah itu, Bu.
gitu. Baik. Hmm, Ketakutan yang dialami oleh temannya Mbak Resti ini, saya sih melihatnya mungkin dari sisi psikologi kali ya. Karena Hmm. orang yang tidak percaya diri, ini bukan Mm-mm. belum percaya diri, tapi tidak percaya diri. Itu biasanya anak yang dibesarkan di keluarga yang tidak menghargai gitu keluarganya itu. Jadi misalkan nih si Baik. anak itu, Mama, aku mau ikut lomba, misalkan gitu. Si, emang kamu bisa? Nah, ini nih kalimat ini tuh sangat merusak. Itu anak lama-lama down. Jadi dia tidak disupport di keluarganya. Sehingga anak lama-lama minder. Karena dia itu akan mengecap dirinya, enggak ah, saya mah nggak bisa, saya mah bodoh, saya mah kata mama juga blow on gitu loh. Itu tuh, ini yang harus hati-hati. Nah, yang terjadi di seperti kasus tadi, kenapa misalkan dia itu sampai ke, taruhlah ke pakar gitu ya, dan pakar mungkin menemukan dengan cara itu dia bisa berbicara gitu. Hmm. Ini baru baru dugaan saya sekilas. Kemudian kemungkinan yang lain ya, kemungkinan yang lain, dia itu korban bully. Ini bully juga sangat jahat ya terhadap psikologi anak nih, sangat jahat. Karena bully ini tidak hanya terjadi di kalangan anak-anak, tapi di kalangan dunia kerja pun sama. Orang Iya. udah umur 25 tahun, 30 tahun masih dibully gitu loh. Mm-mm. Nah, ini nih, Betul, betul. kecakapan komunikasilah yang bisa mencairkan. Contoh ya, contoh nih kalau anak kecil. Ini saya mau bikin ininya juga sih, acaranya juga nih, tentang public speaking untuk anak-anak ya. Gimana nih anak-anak biar pede, biar dia nggak dibully gitu kan. Jadi kalau misalkan dideketin sama orang, kemudian dia itu dipukul, itu kan kalau ngelawan dikeroyok. Tapi lebih ke bagaimana pendekatan dia ke teman-teman, dia lebih hangat, lebih wise, lebih yang kita pulang bareng yuk. Nah ini ya butuhnya anak-anak tuh dididik. Bang, saya tuh ada rencana juga sih mau bikin ini ya public speaking untuk orang tua, biar orang tua bisa ngomong ke anak nih. Karena ini suka nggak nyambung. Jadi kalau saya tanya, Hmm. itu cara si mama teh nyuruh-nyuruh saya, nyalah-nyalahin, padahal bukan itu. Cuma caranya aja, cara si orang tuanya yang salah ngomong gitu loh ke anaknya. Jadi orang tua mah niatnya ngasih tahu, ditanggapin sama anak ngomelin katanya. Nah ini kan udah nggak nyambung nih. Ini nih yang anak suka kabur, kemudian dia jadi salah pergaulan, kemudian dia itu mending kalau dia ketemu dengan orang baik. Kalau dia ketemunya dengan orang yang nggak baik kan repot urusannya. Akhirnya apa? Dia akan membawa masalah ke rumah gitu. Itu sih Mbak Resti ya. Kalau saya ngelihatnya itu orang kalau sudah berbicaranya itu parah ya, parah gitu kan, itu pasti ada something wrong yang salah sebelumnya, ya. Oke. Entah mungkin itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan mana, ya. Dan dia tidak dapat dukungan gitu loh dari lingkungan sekitar. Mm-mm. Beda nih kalau misal begini, dia udah tahu nih di rumahnya itu, ya inilah saya suka nyalahin guru juga nih, maaf nih, saya juga ngajar PGSD ya di UT tuh. Saya suka ngomong nih ke guru-guru. Nih guru-guru, saya bilang kalau nanti ada murid, sebenarnya kita tahu dia nggak bisa gambar. Terus dia ngomong gini, Bu Mm-mm. Guru, aku nanti mau ikut lomba gambar. Coba, kira-kira guru harus ngomong apa? Angkat jempol aja dulu. Keren, anak pintar. Padahal kita tahu dia tuh nggak bisa gambar. Kasih pengertian ke dia. Ibu tahu, nah kamu itu sebetulnya punya potensi yang baik. Kalau mau ikut gambar boleh, tapi nanti belajar dulu ya sama Bu Guru. Sama kan? Ngelarang tapi harus. Ini nih, ini yang saya sering banget lah ke mahasiswa PGSD itu saya sering ngomong gitu. Jangan pernah untuk mematahkan semangat anak. Ya, kadang maaf-maaf ya, suka ada mungkin ya di negara antah berantah, bukan di sini. Misalkan begini, ibu guru, aku mau ikut lomba. Apaan sih? Emang kamu bisa gambar? Nulis aja kayak ceker ayam. Misalnya, udah mau ngomongnya, mukanya jutek, nyebelin gitu loh. Jadi gimana mau digugu ditiru lah. Di rumahnya nyamannya ngomel-ngomel, nyampe ke sekolahan gurunya juga masih ngomel. Ini ya, ini yang Mbak Rasti ya. Nah, ini mungkin buat Oke. teman-teman yang lain juga, jika teman-teman misalkan punya lingkungan yang toksik ya, yang memang aduh kayaknya nggak berkembang jadi kerdil ya, maka silakan pandai-pandailah memilih pergaulan. Karena apa?
pergaulan itu akan menentukan 80% keputusan yang kita ambil. Sangat mempengaruhi ya dari teman-teman dekat kita. Terima kasih ya Mbak Resti. Ya. Yang lain Baik, silakan Ibu. kita sharing session aja, masih ada waktu kok. Ini ada yang nanya lewat Ya, chat dari XXX. ya. Aku mau bertanya bagaimana agar kita bicara di depan banyak orang tidak gemetar dan percaya diri. Terima kasih. Oke, tadi udah dibahas ya. Mungkin lebih spesifik. Pertama nih, kalau gemetar itu karena tidak biasa. Ya, karena tidak biasa. Ini nih kalau ada guru ya di sini nih kalau ada guru, saya biasanya menghadapi siswa seperti ini, saya memberikan kesempatan, silakan pertanyaannya ditulis. Karena tidak semua anak lancar ngomong, tidak semua anak bisa nulis. Jadi ada anak pintar nulis ngomongnya gagap. Ada yang ngomongnya banyak gitu tapi nulisnya dia males gitu ya. Jadi saya biasanya bagi kalian yang mau bertanya silahkan ditulis dulu. Nanti kalau sudah ditulis silahkan dibaca. Nggak apa-apa. Nah ini pentingnya seorang kalau di guru ya, guru ataupun mungkin dosen gitu kan untuk membimbing mahasiswa yang punya apa masalah di rasa percaya diri karena ini kan PD-nya belum muncul nih masih yang gemeteran masih yang kalau tanya tuh masih nengok-nengok ke teman-temannya tuh bilang lu gini udah sih lu aja yang nanya kan gitu ya apalagi kalau dosen gini ya udah kalau gitu saya yang nunjuk itu pasti dalam hatinya berdoa mudah-mudahan mudah-mudahan bukan gua kan begitu ya mereka tuh berdoa nah jadi silakan biasakan ditulis ya kalau masih gemetaran silakan ditulis di konsep dulu dan minta support ke teman-teman di sekitar kita ya minta support karena apa kita itu butuh penguatan dan tadi ya berdamai dengan diri sendiri kasih tahu ya jadi kita itu adalah jiwa dan raga itu terpisah kan ya. Jiwa dan raga itu terpisah. Kasih tahu, Linda, kamu nanti akan presentasi atau Linda, nanti kamu akan pidato di depan dosen. Linda yang tenang ya. Linda tuh pasti bisa kok. Linda tuh pasti bisa. Tentunya bukan cuma ngomong latihan ya. Latihan dulu tuh di depan cermin. Nanti juga lama-lama akan terbiasa. Kenapa kita udah nggak grogi? Karena kita jam terbangnya udah tinggi. Begitu ya. Ini dari siapa? Dari rekan XX. Ya, jadi Begitu ya. ya kalau dari cerita Bu Linda tadi kan kita bisa lancar berbicara karena kita sudah terbiasa ya Bu ya. Ya, Gitu. Jadi kalau gemetar itu wajar karena wajar. tidak terbiasa. Jadi kalau teman-teman yang mau presentasi nih, terutama mahasiswa, sepertinya Bu ya, masih suka patunjuk-tunjuk kalau bahasa sininya, Ya, lu aja gitu itu kan. ya. Gitu. Ya, pengalaman saya juga kalau ngajar suka kayak gitu. Padahal kita sebagai dosen, kalian mau ngomong apa juga kita senang-senang aja. Namanya Ya. juga kan belum tentu seperti yang Ibu bilang kita belum tentu lebih pintar daripada mahasiswa ya, hanya saja Mm-mm. kita lebih tahu duluan Hmm. gitu. Saya juga selalu menekankan itu di kelas ya, kalau kita nih para dosen belum tentu lebih pintar daripada kalian kan, tapi kebetulan aja nih kita lahir duluan jadi kita lebih tahu duluan. Gitu, guys. Tuh. Jadi kalau dari yang kita simak tadi yang sudah Ibu Linda sampaikan, intinya kalau ada kesempatan berbicara di depan seperti presentasi kelas Ibu ya, mungkin tugas gitu. Ya, Mumpung itu masih teman-teman sendiri ya dimaksimalkan lah untuk belajar berbicara sebelum ketemu sama forum lain gitu karena hmm. setidaknya kan sama teman-teman sendiri lah gitu dan teman-temannya juga diharapkan tidak melakukan pembulian sama sesama rekan mahasiswa seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya seru Mungkin nih Mbak Resti diadakan lomba public speaking di kampus tuh lintas fakultas atau lintas prodi. Semua wajib ikut. boleh Jadi kita juga. ini apa merekrut apa sih namanya calon-calon ya. Jadi biar kita juga nanti tahu wah ini anak punya potensi, tinggal diarahkan aja gitu.
Atau misalkan adain kelasnya dulu, pelatihan 1 hari, ataupun berapa hari lah dibagikan per prodi, tapi offline, biar mereka tuh tahu. Begini Mbak, kita bisa ngukur orang ini tuh dari nanti kan kalau misalnya kita ketemu langsung itu cara berbicara dia, apakah dia matanya jelalatan, bisa fokus ke audiens, kemudian senyumnya stabil apa enggak, kemudian retorika, intonasi suara naik turunnya tuh kelihatan. Kalau kalau gini kan ditutup semua kameranya nih, mungkin masih ada yang di jalan lah, masih yang tiduran dan lain-lain kan nggak tahu gitu. Boleh tuh Mbak adakan lomba ya, lomba lintas kampus kan nantinya ya, mungkin bisa IDRI yang fasilitasi. Nah, tapi di internalnya kita coba memberikan event ataupun ajang bisa digagas oleh anak BEM gitu untuk public speaking dilombakan gitu. Boleh juga tuh Bu idenya. Mm-mm. Oh, sama ini Bu, mungkin jadi saya yang banyak nanya, tapi mungkin di sini saya mewakili deh Bu ya. Mungkin ada yang Ya, nggak berani nanya, tapi saya mencoba bertanya. iya, iya, Eh, silakan. Perihal gestur. Hmm, Nah, mungkin Ibu menyadari ya bahwa gestur begini nih, gestur ya. begini, dan Hmm, gestur begini. Nah, hmm, jujur saya tuh tahu gestur ini nih ketika berbicara dengan lawan bicara itu salah. Saya tahu Bu, ini tuh salah gitu. Tahu hmm. banget ini salah. Cuman ini tuh kayak refleks. Jadi saya mendengarkan tapi tangan saya begini. Kalau sadar ya saya turun, tapi kalau lupa saya naik lagi, Bu. Nah, itu Hmm. gimana ya, Bu ya? Maksudnya padahal mungkin ini kan gestur tuh alam bawah sadar ya, alam bawah sadar kita menolak, tapi sebenarnya kita mendengarkan gitu. Nah, ini mengantisipasi si tangan ini gimana ya, Bu? Latihan aja. Karena alam bawah Latihan. sadar itu kan tidak bisa dikendalikan secara otomatis. Betul, Dia refleks. betul. Misalkan, Heeh. nih, kita lagi banyak pikiran ya, ada orang ngomong, itu refleks tuh naik ke sini. Ini Mm-mm. udah penuh nih, gelasnya udah penuh. Makanya tadi kan saya bilang dikosongkan gelasnya dulu. Jadi gini, saat kita masuk dimanapun, saat kita berbicara dengan siapapun, zero kan. Mungkin itu penting. Oke. Bukan hari ini pentingnya, tapi nanti di kedepannya kita penting. Tapi dengarkan dulu biar apa? Biar tertuang dan tersimpan di memori. Habis itu baru taruh lagi gitu. Jadi kalau untuk gestur Hmm. seperti tadi ya, gestur penolakan, itu kalau misalnya gimana ya caranya diniatkan ya. Misalkan nih kita dari rumah, kita mau ke kampus. Bismillah aja, ajak ngobrol diri sendiri. Ya, misal Linda, kita mau ke kampus, nanti di sana akan ketemu banyak orang, bakal ada ilmu baru gitu yang akan kamu temukan. Jadi kamu harus dengan legowo dizerokan pikiran kamu, udah masalah di rumah, masalah apapun itu lepaskan dulu. Kamu akan bertemu dengan banyak orang gitu. Diajak bicara, diajak komunikasi. Itu nanti Oke. lama-lama terbiasa karena komunikasi yang kita lakukan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Artinya ketika kita nanti ngomong sama orang, kita biasa gitu karena kita menerima apa yang orang katakan. Baik. Itu sih yang saya juga ya, tapi karena mungkin ya tadilah dari usia, dari jam terbang, dari lain-lain, Pengalaman. ya dari pengalaman, saya kalau nggak sependapat pasti itu udah saya sadar saya langsung begini kalau nggak sependapat. Tapi Hmm. kalau sekiranya saya masih bisa kontrol dan masih bisa dipertimbangkan, kemudian ini juga orang baru ya, saya meskipun saya tahu gitu ya, ya udah biasa aja gitu. Hmm. Biasa aja. Artinya nanti ke Baik. depan kita yang akan bisa mengontrol. Tapi Hmm. untuk Mbak Resti, kalau ketemu dengan orang seperti itu, sepertinya Mbak Resti boleh pamitan atau mungkin ganti topik. Kan udah tahu ilmunya. Oh, oke. Ya karena sebenarnya kayak oh iya seru nih obrolannya gitu. Begini tangannya tapi sebenarnya nyimak. Oh iya betul betul nih gini-gini. Tapi tangan tuh begini Bu nih begini. Oh iya betul 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 gitu. Tapi nyimak. Tapi begitu sadar Nanti, ini salah, nggak salah saya turun. Tapi nanti tiba-tiba naik lagi tuh sendiri gitu. Tapi sadar ini salah turun lagi gitu. nanti Mbak Resti lagi banyak pikiran itu. Mikirin apa? Saat Mikirin itu ya prodi. ceritanya. Terus tugas mahasiswa kali, mahasiswanya diuber-uber melulu kayak ngajar anak SMA. Mungkin saat itu ya Jadi begitulah. tumpah Jadi gitu. gitu ya teman-teman ya. Heeh. Gestur ini tuh sangat
familiar kayaknya dalam kehidupan sehari-hari tuh kita berdiri dengan lawan bicara pun sering melihat si gestur tangan melipat di depan seperti ini nih. Itu memang biasanya Itu orang nggak seperti nyadar Ibu kok, Linda Mbak tadi. Resti. Orang sendiri yang begini Iya, tuh nggak nyadar dia. Karena itu iya penolakan kan betul. secara psikologis ya. Gitu. Iya, betul. Makanya dia begitu sadar ini turun. Begitu Nah, nggak dia naik lagi pasti ini gitu. Ya, berarti ada nanti lagi Mbak nggak nih Resti teman? belajar ini ya, belajar untuk menyadarkan diri. Karena kadang nggak sadar kan. Belum sadar nih masih tidur gitu. Ya masih tidur. Kerjaannya masih campur aduk di kepala itu. Iya, belum dikosongkan gelasnya ya. Jadi Betul. gitu ya teman-teman nih kalau yang mau kuliah pas saat perkuliahan tolong kosongkan dulu gelasnya, isi nih materi yang baru gitu biar nanti pas ada yang mau ditanyakan, nah kalian bisa bertanya tuh dan jangan takut untuk bertanya seperti itu. Ada lagi Kelihatan, nggak nih Mbak, penolakan itu kalau di dalam kelas mereka akan main main handphone? WA, main handphone. Ya, itu sebetulnya dia udah nolak. Dia nggak suka belajar, ya. Artinya di situ dituntut dosen ataupun guru create. Gimana tuh caranya biar mereka itu beralih nggak ke handphone aja. Berarti kitanya yang, itu udah tugas dosen tuh sama guru tuh. Gimana tuh caranya ngolah kelas. Kemudian Hmm. saat mereka udah mulai bosan ya, bosan itu menggeser badan. Ih, Karena memang nyender dan begini Bu, nyender tangannya males, gini. itu males. Dia udah males. Nggak respect. Itu udah males. Nyender tangan begini atau begini? Ya, Ini kalau ini udah ngantuk udah kan? males karena gini Mbak. Jadi ada gestur yang menunjukkan kalau dia itu serius sama kita, dia akan mencondongkan badan ke depan dan akan fokus pandangannya ke kita, tidak megang apapun. Nah, itu dia serius belajar. Tapi kalau dia Hmm. udah mulai nyender, apalagi begini, apalagi ya judulnya mah tidak semestinya, itu sebenarnya dia tuh udah tahap bosan. Nah, sementara riset itu ya menunjukkan bahwa otak manusia itu hanya mampu konsentrasi 20 menit untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak, dia sesuai dengan usianya. Jadi kalau anak usia 5 tahun, dia hanya bisa nulis, belajar nulis 5 menit aja. Kesananya nggak bisa dia, kudu main, kudu di-refresh. Makanya saya tuh kalau di Hmm. kelas, biasanya mahasiswa wajib untuk bawa air minum. Kudu dicas dia 20 menit sekali minum. Kalau mau ke toilet, silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi per 20 menit kita ada ice breaking. 20 menit kita interaktif ya, ajak ngobrol gitu kan. Kemudian rolling tempat duduk. Biasakan mereka jangan ngejejer begini, tapi table manner tuh. Gantian duduknya tuh setiap Hmm. minggu. Jadi dia itu pandangannya nggak bosen gitu. Jadi yang duduk di depan tetap begitu, yang dari sini tetap ke sana gitu. Nah, nggak begitu. Tapi dia dirotasi aja tiap minggu duduknya gitu. Sehingga dia juga mengalami suasana-suasana baru. Dan tadi ice breaking itu penting banget tuh buat dosen. Ya, entah itu gimana lah biar dia ketawa, dia berdiri, refresh aja gitu. Nggak monoton. Itu sih biasanya Mbak kalau kalau saya ya. Oke. Nah, ini ada yang komen Bu di chat. Assalamualaikum. Benar kata Ibu, kata-kata yang meremehkan memang terkadang bisa membuat down. Saya mengalami apa yang Ibu anjurkan tadi. Pertanyaan saya, bagaimana supaya bisa lebih yakin dan percaya diri, Bu? Karena saya sudah berusaha untuk welcome dan berbaur dengan orang banyak, kadang masih ada rasa malu untuk mengungkapkan pendapat, takutnya tidak diterima dan izin sebagainya gitu, Bu. Oke. Ya, Semangat ya nih kepada mahasiswaku, mahasiswa. Mantap. Terima kasih ya, ini pertanyaan yang bagus, mungkin mewakili juga ya kepada yang lain. Hanya yang lain itu mungkin dalam hati aja tidak terungkap lewat chattingan maupun lewat verbal. Untuk meningkatkan percaya diri. Saran saya ambil peran. Misalkan nih, Bu Resti sebagai dosen ngasih tugas makalah atau bikin presentasi apa gitu ya mata kuliahnya. Bilang aja ke teman satu kelompok, ya udah deh ntar saya bikin PPT, ya udah deh ntar saya bikin makalah. Nanti nih kalau teman-teman mau nyekip semua, oh ini udah, ini udah, ini udah, oh ya udah kalau gitu saya jadi hostnya. Artinya tuh nggak diem. Itu sering saya lakukan dari zaman saya dulu SMA. Makanya kenapa untuk nge-leader teman-teman itu lebih mudah gitu ya, untuk men-trigger teman-teman karena saya sendiri
Memang sih awalnya sama lah, saya juga kan kecil dulu ya, deg-degan, takut, apalagi ya mohon maaf saya tuh anak manja, yang anak mama, apa-apa si mama turun tangan kalau ada apa-apa kan gitu ya, oh nggak boleh, pokoknya saya nggak boleh kesentuh sama teman saya dikit, mama saya bisa ngamuk kan gitu dulu. Tapi sekarang nggak gitu, bahkan ya jangan ditiru tapi ya kalau ini. Saya tuh dulu waktu jadi mahasiswa pernah saat UAS jawaban saya tuh keliling satu kelas dan nilai mereka tuh bagus semua karena jawabannya sama kayak saya zaman dulu ya. Itu untuk apa? Sebetulnya saya lagi nakal itu. Saya lagi nggak sayang sama teman-teman saya. Makanya saya kasih nyontek biar dia nggak dia hanya punya nilai tapi tidak punya konsep. Jadi kalau Anda dicontekin sama teman, jangan seneng, jangan bangga. Sebenarnya dia itu lagi ngejorokin biar Anda terperosok. Biar Anda tuh jadi orang yang nggak bisa mikir ya secara sempurna. Gitu. Itu saya dulu itu. Sekarang sih udah insaf ya. Sekarang mah enggak, suruh pada mikir. Mahasiswa juga udah saya kasih apa kunci semuanya rambu-rambu yang melanggar. Ya udahlah, ada konsekuensinya kan. Artinya tadi ya, ini pertanyaannya silakan ambil peran. Kemudian begini, emang kalau kita salah nanya dilaporin sama Bu Resti ke polisi? Kan enggak. Terus kalau Iya. misalkan kita salah nanya, emang diliatin sama teman-teman? Nggak usah GR lah, nggak ada yang ngeliatin kok. Biasa aja, nanya-nanya aja. Terus misalkan nih ada temen nanti yang ngomong, misalkan, di apaan sih nanyanya nggak berbobot? Ya udah balikin aja. Emang kamu nanyanya berbobot gitu? Kenapa? Nih, kasus-kasus bullying di kalangan mahasiswa ini terjadi ya di salah satu universitas negeri. Anak murid saya itu laki-laki. Dia datang ke saya nangis di semester 4. Akhirnya di resign ya, keluar. Karena dia nggak takut dibully. Nah, ini juga salah satu ya kemampuan komunikasi. Jadi kalau misalkan nanti dapat tugas dari dosen, ambil peran. Sekarang misalkan kita sebagai anggota nggak ditunjuk, udah japri aja ke ketuanya. Kalau kita masih malu di grup, bilang aja, misalkan ya, eh, ketuanya saya, Lin, tadi kan Bu Resti ngasih tugas ya, apa nih yang bisa saya bantu? Saya tugasnya apa? Langsung aja begitu. Jadi kalau model-model begini tuh mendingan tunjukkan melalui prestasi. Karena yang banyak ngomong itu kadang nyaring bunyinya doang, otak nama otak udang. Tapi orang yang diem, dia itu kadang nggak bisa mengungkapkan ya, tapi bisa menulis. Gitu. Itu banyak yang seperti itu. Karena akan terlihat nih, seiring nanti dengan jam terbang, kemudian pergaulan, kita akan tahu mana orang yang ngomongnya berbobot, mana orangnya yang berkelas, mana yang enggak, mana yang cuma buih doang. Dia malah kalau ngomong udahlah, udah nggak jelas ke sono kemari, nggak jelas juga tujuannya kan gitu ya. Tapi ada orang yang ngomong satu, dua, tiga langsung masuk ke sasaran, gitu ya. Begitu ya, Oke. saya semangat, nggak usah GR, nggak usah malu, malunya sama siapa. Kalau malu ya udah tutup aja pakai masker mukanya. Ya, kalau mau nanya tuh ke Bu Resti nanti, kalau mau presentasi, tutup mukanya. Bila perlu ya nggak apa-apa pakai cadar biar nggak kelihatan, pakai kacamata hitam gitu ya. Jadi nggak kelihatan tuh mukanya nggak malu. Gitu Malah ya. tambah malu. Oke, presentasi pakai cadar malah tambah malu. Iya, Oke. tetapnya malu. Saya heran dia malu kenapa gitu. Lebih malu lagi Eh, jadi koruptor kali. ya, ini mungkin ya karena nggak terbiasa, apalagi kan sekarang dituntut ini Bu, mahasiswa lebih Hmm, untuk lebih aktif kan hmm, dengan tugas-tugas perkuliahannya gitu, seperti presentasi atau mungkin di kelas harus aktif berbicara, mengutarakan pendapat dan dari sekolah sebelumnya mungkin dari tingkat hmm, SD, SMP, SMA-nya tidak terbiasa, tidak hmm, dibiasakan gitu. hmm, Jadi ya cukup malu karena pengalaman saya sebagai seorang yang begitu ya cukup malu gitu Bu, takut salah tuh bener, sampai sekarang juga masih ada takut salah cuman karena udah jam terbangnya lebih ada ya jadi, takut salahnya tuh udah dipersiapkan nih antisipasinya apa aja gitu, supaya si takut salah ini teratasi. Nah, jadi Nah, ini gurunya udah ada nih di kampus. Coba ajak ngobrol. Dosen itu gitu. kalau diminta tidak akan pelit. Karena kan nggak tahu kebutuhan mahasiswa apa. Mahasiswanya Iya, yang proaktif. betul, begitu ya. Gimana nih, ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman?
Ya, waktunya. mahasiswaku, waktunya sudah mau habis juga ya. Iya, betul. Terima kasih banyak nih Bu Linda atas Iya, waktu dan sama-sama. materinya yang sangat super bermanfaat banget nih buat kita semua. Ya, semoga Alhamdulillah. rekan-rekan yang mengikuti seminar ini juga menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi ya, terutama dalam masalah public speaking ya, membuat kita menjadi good speaker. Amin. Amin. Sebelum penutupan nih Bu, Baik. mungkin ada closing statement dari Bu Linda? Sebagai narasumber. Cie. Kalau ini lebih ditujukan kepada mahasiswa kali ya. Boleh? Jangan pernah berhenti untuk belajar, proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Teman-teman, selalu semangat, ada hal yang harus diperjuangkan. Siapa yang terdepan, yang utama dan yang lebih utama adalah orang tua yang hari ini sedang berjibaku memperjuangkan kelayakan hidup dan nasib kalian. Ya, jadi silakan kalian belajar yang rajin, timba ilmu sebanyak-banyaknya, dan saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini kepada para perempuan hebat ya, calon-calon ibu maupun para ibu khususnya yang ada di dalam webinar ini. Kita punya tugas yang saya katakan tidak berat sih, yang perlu proses ya, yang perlu proses untuk melahirkan anak-anak generasi emas yang akan memimpin di tahun 2045 sebagai pemimpin nasional maupun internasional. Begitu Mbak Esti. Wah, bagus sekali. Terima kasih banyak Ibu Linda. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Desanta Academy yang sudah mewadahi acara webinar ini. Terima kasih kepada pemateri, pastinya beribu-ribu terima kasih banget nih Bu ya atas kesempatan dan ilmunya, serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini. Akhir kata, saya Resti selaku pemandu acara mohon undur diri, serta mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya atau typo-typo. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam acara seminar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, terima Bu. kasih Mbak Resti. Terima kasih semuanya. Ibu Terima kasih Linda. Desanta. Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Apa? Izin live ya. Mangga Ibu, silahkan. Terima kasih. Ya, buat teman-teman jangan lupa diisi link absennya ya, nanti untuk dibuatkan sertifikat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.